Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Filtri Raji dengan NPM 2417051061. Di sini saya akan membahas tugas 3 dari pengantar organisasi komputer, yaitu tentang sistem bilangan yang ada pada tugas ini. Yap. Baik, kita akan masuk saja pada materinya. Kita akan paham dulu. Saya ambil dari www.trifusi.web.id. Baik, kita akan mulai saja. Sistem bilangan merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika dan ilmu komputer. Ini adalah program studi saya. Ada berbagai macam sistem bilangan yang sering digunakan dalam dunia teknologi, termasuk sistem bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Pada artikel ini, kita akan membahas sistem bilangan tersebut beserta cara menghitungnya. Oke. Yang pertama kita akan mengenal dulu jenis-jenis sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode untuk mempresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalam sistem bilangan, setiap simbol mewakili nilai numerik tertentu. Sistem bilangan sangat penting dalam matematika dan ilmu komputer karena digunakan untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data. Sistem bilangan umumnya menggunakan angka 0 hingga 9 sebagai digitnya. Setiap digit pada sebuah bilangan memiliki nilai yang berbeda, tergantung pada posisi dalam bilangan. Posisi digit dalam sebuah bilangan menunjukkan nilai pangkat dari basis sistem bilangan tersebut. Contohnya, dalam sistem bilangan desimal, setiap digit mempresentasikan nilai 0 hingga 9. Posisi digit pada bilangan desimal menunjukkan nilai pangkat dari basis 10. Sebagai contoh, bilangan 314 memiliki digit 3 pada posisi ratusan, digit 1 pada posisi puluhan, dan digit 4 pada posisi satuan. Oleh karena itu, bilangan 314 dapat ditulis sebagai 3 kali 10 pangkat 2 tambah 1 kali 10 pangkat 1 tambah 4 kali 10 pangkat 0. Sistem bilangan lainnya seperti oktal, heksadesimal, dan biner memiliki aturan yang sama dengan sistem bilangan desimal, hanya basis yang digunakan berbeda. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 digit, yaitu 0 hingga 7 dengan basis 8. Posisi digit pada bilangan oktal menunjukkan nilai pangkat dari basis 8. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan 16 digit, yaitu angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Jadi dia tuh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sebagai pengganti nilai 10 hingga 15. Dengan basis 16. Posisi digit pada bilangan heksadesimal menunjukkan nilai pangkat dari basis 16. Sistem bilangan biner menggunakan hanya 2 digit, yaitu 0 dan 1 dengan basis 2. Posisi digit pada bilangan biner menunjukkan nilai pangkat dari basis 2. Pemahaman yang baik mengenai sistem bilangan sangat penting untuk mengolah data dan pemrograman komputer, karena banyak operasi aritmatika yang dilakukan dengan menggunakan sistem bilangan biner dan heksadesimal. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis sistem bilangan dan cara melakukan perhitungannya. Jadi teman-teman, di sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Oke, ada 4. Nah, jadi kita akan mulai coba satu-satu. Yang pertama adalah sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya menggunakan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Dalam sistem bilangan biner, setiap digit disebut bit atau binary digit. Bit adalah satuan terkecil dalam sistem bilangan biner. Digit pertama pada sistem biner adalah 1, diikuti oleh 2, 4, 8, dan seterusnya. Setiap digit pada bilangan biner merupakan hasil dari perpangkatan 2. Sebagai contoh, digit pertama dari kiri pada bilangan biner 1010 adalah 1 yang mewakili 8. Digit kedua adalah 0 sehingga tidak mewakili apapun. Digit ketiga adalah 1 yang mewakili 2, dan digit keempat adalah 0 sehingga tidak mewakili apapun. Dengan demikian, bilangan biner 1010 sama dengan bilangan desimal 10. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner, langkahnya sebagai berikut. 1. Bagian bilangan desimal dengan 2. Bagi bilangan desimal dengan 2. Catat sisa
hasil bagi sebagai digit pertama pada bilangan biner. Bagi hasil bagi tersebut dengan 2 dan catat sisa hasil bagi sebagai digit kedua pada bilangan biner. Kemudian ulangi langkah ketiga sampai hasil bagi menjadi 0. Yang terakhir, ubah urutan digit dari hasil sisa tersebut sehingga didapatkan bilangan biner. Kita ada contoh di sini. Ubah dengan soal berikut ya. Ubah bilangan desimal 27 ke dalam bilangan biner. 27 dibagi 2 sama dengan 13 sisa 1, ya kan? Karena 13 tambah 13 itu 26, sisa 1. 13 dibagi 2 itu sama dengan 6, sisa 1. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 itu sisa 1 sama dengan 1. 1 dibagi 2 itu 0, sisa 1. Loh, ini kebalik ini. Dari sisa-sisa hasil bagi tersebut, digit biner yang dihasilkan adalah 11011. Oleh karena itu, bilangan desimal 27 dapat dipresentasikan dalam biner 1101. Nah, yang kedua ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal menggunakan 8 digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digit pertama pada sistem oktal adalah 1, diikuti oleh 2, 4, 8, dan seterusnya. Setiap digit pada sistem bilangan oktal merupakan hasil dari perpangkatan 8. Sebagai contoh, bilangan oktal 54 adalah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 4 kali 8 pangkat 0 sama dengan 40 pangkat 4 sama dengan 44 dalam bilangan desimal. Cara menghitungnya di sini. Untuk mengonversi bilangan desimal ke bilangan oktal, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagi bilangan desimal dengan 8. 2. Catat sisa hasil bagi sebagai digit pertama pada bilangan oktal. Yang ketiga, bagi hasil bagi tersebut dengan 8 dan catat sisa hasil bagi sebagai digit kedua pada bilangan oktal. Terus, ulangi langkah ketiga sampai hasil bagi menjadi 0. Kemudian, ubah urutan digit dari hasil sisa tersebut sehingga didapatkan bilangan oktal. Di sini kita ada contoh soal, ubah bilangan desimal 234 ke dalam bilangan oktal. Jadi caranya sebagai berikut. 234 dibagi 8 itu adalah 29 sisa 2. Kemudian 29 dibagi 8 itu sisa 3, sisanya 5. 3 dibagi 8 itu sisa 0, sisa 3. Ini 8 bagi 3 harusnya. Dari sisa-sisa bagi tersebut, digit oktal yang dihasilkan adalah 352. Oleh karena itu, bilangan desimal 234 dapat dipresentasikan dalam bilangan oktal 352. Kita next saja ke dalam yang nomor 3, yaitu adalah sistem bilangan desimal. Kita pengertian dulu. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 10. Dalam sistem bilangan desimal terdapat 10 digit yang digunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perhitungan matematika, keuangan, dan sebagainya. Cara menghitung sistem bilangan desimal adalah tidak ada perlu konversi yang dilakukan jika kita ingin mempresentasikan sebuah bilangan dalam sistem bilangan desimal, karena sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dan sudah familiar bagi kita. Namun, jika ingin mengkonversi bilangan dari sistem bilangan lain menjadi sistem bilangan desimal, langkah-langkahnya adalah tulis bilangan dalam bentuk posisi dengan digit-digitnya ditulis sebagai perkalian dari pangkat 10 dengan pangkat tertinggi pada digit terdepan. Step selanjutnya, hitung nilai dari setiap digit yang dituliskan pada langkah ke-1 dengan cara mengalihkan digit tersebut dengan pangkat 10 yang sesuai. Jumlah ketiga, jumlahkan hasil perkalian dari setiap digit pada langkah kedua sehingga didapatkan nilai bilangan dalam sistem bilangan desimal. Ada contoh di sini. Ubah bilangan biner 11011 ke dalam bilangan desimal. Tulis bilangan biner 1101 dalam bentuk posisi 1101 itu sama dengan 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Dan kemudian kita hitung nilai dari setiap digit.
1 dikali 2 pangkat 4 itu 16, 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8, 0 dikali 2 pangkat 2 itu 0, 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1. Jumlahkan hasil perkalian dari setiap digit. 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 itu 27. Oleh karena itu, bilangan biner 11011 dapat dipresentasikan dalam bilangan desimal 27. Kemudian masuk kepada sistem bilangan heksadesimal yang keempat. Sistem bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 16. Dalam sistem bilangan heksadesimal terdapat 16 digit yang digunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Cara menghitung. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, langkah-langkahnya sama seperti saat mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Namun, dalam sistem bilangan heksadesimal, setiap digit dapat mempresentasikan nilai hingga 15. Sehingga jika terdapat hasil bagi yang lebih dari 9, maka perlu menggunakan huruf A hingga F untuk mempresentasikan nilai 10 hingga 15. Contohnya ada soal di sini, ubah bilangan desimal 423 ke dalam bilangan heksadesimal. Caranya itu, bagi bilangan desimal dengan 16, catat sisa hasil bagi sebagai digit pertama pada bilangan heksadesimal. Jika hasil bagi lebih dari besar dari 9, gunakan huruf A hingga F sebagai pengganti nilai 10 hingga 15. Yang keempat, ulangi langkah 1 sampai 3 pada hasil bagi hingga mendapatkan sisa 0. Berikut adalah langkah-langkahnya. 423 per 16 sama dengan 26 sisa 7. Digit pertama pada bilangan heksadesimal adalah 7. Ulangi langkah 1 sampai 2 pada hasil bagi 26. 26 bagi 16, 1, sisa 10. Maka digit kedua pada bilangan heksadesimal adalah A. Hasil bagi sudah sama dengan 1 dan sisa adalah 1, sehingga digit terakhir pada bilangan heksadesimal adalah 1. Oleh karena itu, bilangan desimal 423 dapat dipresentasikan dalam bilangan heksadesimal dengan nilai 1A7. Kemudian untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tuliskan bilangan heksadesimal dalam bentuk posisi dengan digit-digit ditulis sebagai perkalian dari pangkat 16 dengan pangkat tertinggi pada digit terdepan. Yang kedua, hitung nilai dari setiap digit yang dituliskan pada langkah ke-1 dengan cara mengalihkan digit tersebut dengan pangkat yang sesuai. Yang ketiga, jumlahkan hasil perkalian dari setiap digit pada langkah kedua sehingga didapatkan nilai bilangan dalam sistem bilangan desimal. Di sini ada contoh, ubah bilangan heksadesimal 2A5 ke dalam bilangan desimal. Tuliskan bilangan heksadesimal 2A5 dalam bentuk posisi 2A5 itu sama dengan 2 dikali 16 pangkat 2 ditambah A dikali 16 pangkat 1 ditambah 5 dikali 16 pangkat 0. Hitung nilai dari setiap digit. 2 dikali 16 pangkat 2 itu sama dengan 512. A dikali 16 pangkat 1 itu sama dengan 10 kali 16, yaitu 160. 5 dikali 16 pangkat 0 itu sama dengan 5. Jadi jumlahkan hasil perkalian dari setiap digit. Kita jumlahkan hasilnya itu 677. Oleh karena itu, bilangan heksadesimal 2A5 dapat dipresentasikan dalam bilangan desimal 677. Baik, kita sudah semua. Ada sistem bilangan heksadesimal, ada sistem bilangan desimal, ada sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan biner. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan kegunaan sistem bilangan. Setiap sistem bilangan memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa penggunaan masing-masing sistem bilangan. Yang pertama ada sistem bilangan biner, digunakan pada teknologi digital dan komputer. Bilangan biner digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk sinyal elektronik yang dapat diproses oleh komputer. Dalam bilangan biner, setiap digit mempresentasikan sinyal 0 atau 1, sehingga bilangan biner dapat digunakan untuk mempresentasikan teks, gambar, suara, dan informasi digital lainnya. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk kode yang digunakan pada sistem operasi Unix dan Linux. Kode oktal digunakan untuk mempresentasikan izin akses file dan direktori pada sistem operasi tersebut. Kemudian ada sistem bilangan desimal.
Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal digunakan dalam pengukuran, perhitungan, keuangan, dan matematika. Bilangan desimal juga digunakan dalam komputasi ilmiah dan teknik. Kemudian ada sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal digunakan dalam teknologi komputer dan informasi. Bilangan heksadesimal digunakan dalam representasi alamat memori, alamat input-output, dan kode warna pada monitor komputer. Selain itu, bilangan desimal juga digunakan dalam pengujian perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai sistem bilangan desimal. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan kita. Saya Firdi Reji, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.